Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke teman-teman, kali ini kita akan pergi ke Gundam Base Tokyo untuk membeli salah satu Gundam SDC terbatas yang akan terbit di tanggal 8 Februari ini. Mungkin hari ini kita akan coba untuk kita akan beli untuk jenis high grade limited edition untuk clear color Gundam Maser F10 kalau nggak salah namanya itu ya. Dan sebenarnya hari ini tuh ada dua jenis yang akan dirilis. Cuma gue lebih prefer untuk beli yang HG aja. Dan hari ini kita harus ngantri karena kemarin kita kehilangan kesempatan untuk loterinya. Jadi kita kalah untuk loteri. Jadi mau nggak mau kita harus antri untuk hari ini. Dan mungkin nanti gue akan coba untuk nge-review juga beberapa yang mungkin akan di-reissue di hari ini juga di Gundam Base Tokyo. Karena biasanya untuk reissue itu di hari bukan reissue sih, untuk publish dan reissue itu dilakukan di hari Sabtu dan Minggu, teman-teman. Nah, gimana keseruannya? So, check this out. Meanwhile, jadi hari ini di Tokyo itu lagi peralihan transisi ke musim dingin. Dari musim dingin ke musim semi. Dan untuk cuacanya hari ini masih cukup dingin di kisaran 9 derajat Celcius. Ya, 9 derajat kalau nggak salah. Jadi ini masih ada sisa-sisa dari winter kemarin dan juga musim gugur. Jadi untuk daunnya masih belum belum tumbuh, teman-teman. Gitu. Dan lokasi gua dari tempat tinggal gua di wilayah Odaiba itu cukup dekat dengan Gundam Base di Diversity Tokyo. Jadi ya tiap hari gue bisa cek lah ke sana gitu guys. Tapi nggak setiap hari juga mereka membuka akses secara umum. Jadi kalian harus antri ataupun menggunakan loteri yang akan mereka undi di setiap minggunya. Dan untuk loterinya nanti mungkin akan gue coba untuk jelaskan di video yang terpisah karena prosesnya bukan cukup panjang sih, cukup bertahap gitu guys. Jadi kalian nanti bisa coba sendiri kalau misalkan kalian ingin berkunjung ke Tokyo di hari Sabtu dan Minggu. Hari Jumat, Sabtu dan Minggu gitu. Dan untuk nanti ini kita akan antri untuk mendapatkan tiket. Jadi tiket ini nanti yang akan kita gunakan untuk masuk ke dalam Gundam Base Tokyo. Karena untuk hari Sabtu dan Minggu itu ada ketentuan jamnya. Jadi kalian harus datang di atas jam 3. Dan biasanya yang antri udah banyak banget guys. Karena hari Sabtu dan Minggu itu krusial banget untuk reissue dan juga publish beberapa jenis Gunpla Kit terbaru yang akan dirilis gitu. Jadi pasti akan banyak banget yang akan antri setelah ini. Nah, ini kita udah masuk ke kawasan Diversity Mall di Odaiba Tokyo. Jadi di depannya itu udah ada live size Gundam untuk RX-Zero Unicorn Gundam yang merupakan maskot dari maskot dari Universal Century ya. Jadi ini salah satu kebanggaan dari Gundam di Tokyo ya. Dan sebenarnya untuk live size-nya itu ada beberapa. Yang kedua tuh ada di Fukuoka, dan yang ketiga itu kalau nggak salah ada di Beijing. Nanti kalian bisa lihat. Tuh. Keren kan? Keren banget pokoknya. Oke, wah ini udah ada yang bawa bungkus kayak gitu. Biasanya dia udah menang loteri kemarin. Oke. Oke, gue langsung skip aja, langsung masuk ke dalam ya. 2,000 years later. Oke teman-teman, jadi gini ceritanya. Kemarin kan kita sudah sempat kesini di hari Sabtu ya, untuk pergi ke Gundam Base Tokyo. Dan ternyata di hari Sabtu dan Minggu itu kemarin itu hanya untuk pemenang loterinya aja. Jadi mereka tidak menyediakan tiket untuk masuk selain pemenang loterinya. Jadi mau nggak mau kita harus tunda sampai di hari Senin. Dan hari ini sudah di hari Senin dan kita akan coba untuk masuk. Sebenarnya tokonya itu bukannya jam 11.
Cuma nanti kita harus antri dulu karena di hari Senin tuh pasti banyak banget yang antri, dan juga kemungkinan nanti kita akan ambil tiketnya dulu sebelum nanti bisa masuk ke dalam Gundam Base Tokyo-nya. Dan mudah-mudahan kita masih kebagian ya untuk Gundam yang akan kita cari, Gundam baru yang kemarin kita sempat review di video-video sebelumnya. Kalau nggak salah namanya Maser F10, Maser F01 ya, kalau nggak salah. Maaf kalau gue lupa. Nanti kita akan coba untuk cari di dalam ya, semoga masih ada. Oke, so check this out. Oke guys, kita udah dapat untuk tiketnya di jam 2 siang. Dan gua kira tadi kita kan sudah nunggu mallnya buka di jam 11 ya, tapi ternyata yang sampai di dalam tuh udah rame banget. Gua nggak tahu sih mereka masuknya dari mana. Tapi begitu gua udah nyampe ke lantai 7 di Gundam Base Tokyo ya, di depannya maksudnya, itu mereka udah banyak yang ngantri gitu. Gua nggak tahu sih caranya gimana, gue penasaran banget gitu ya. Mungkin nanti untuk nextnya mungkin di Senin depan gue bakal coba apakah ada pintu lain selain dari pintu depan mall ini. Ya mungkin kita bisa masuk lebih awal daripada mereka yang masuk di dari main hall dari mallnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin masuk di hari Senin atau di hari Jumat, biasanya itu hari-hari krusial, itu kalian harus antri terlebih dahulu untuk mendapatkan tiketnya, karena tiketnya biasanya terbatas, jadi nggak setiap saat ada. Jadi kalau misalkan tiketnya sudah habis, itu kalian nggak bisa masuk gitu, alias kalian ya udah kalian bisa nunggu di luar doang gitu ya. Jadi saran bagi kalian yang ingin masuk di hari Jumat dan Senin, kalau bisa antrinya, kalau bisa ya itu jauh-jauh waktunya, jauh lebih jauh daripada waktu bukanya atau waktu yang sudah ditentukan. Biasanya itu di jam 11, jam 12, jam setengah 2, jam 2, jam 4, dan yang terakhir itu di jam 5, karena selepas pembagian tiket jam 5 itu udah close alias sudah tutup guys gitu. Jadi nanti kalian bisa coba untuk masuk di jam-jam itu. Mungkin sembari gua nunggu di jam 2, jadi seperti ini tiketnya seperti ini. Nah nanti kita akan coba untuk masuk di jam 2, mudah-mudahan sih masih kebagian ya, mudah-mudahan masih kebagian gitu. Oke, sampai ketemu di jam 2. 6.5 hours later. Oke teman, kita udah ngantri untuk masuk di jam 2. Jadi nanti kita kedapatan giliran untuk masuk ke Gundam Base di jam 2 siang ya. Dan sekarang udah pukul 13.56, sekitar 4 menit lagi, dan sini sudah banyak banget yang ngantri. Jadi nanti kita akan coba untuk tunggu terlebih dahulu sebelum kita masuk ke Gundam Base-nya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke Gundam Base Tokyo dan kita coba untuk cari ke Gundam Maser F01 maksudnya. Kita akan coba cari ya. Mudah-mudahan sih nggak sold out. Tapi kayaknya kita hari ini nggak beruntung banget guys. Ternyata sudah sold out guys. Ternyata sudah sold out, Aduh, udah sold out. Ntar ya. Gue coba cek dulu ke belakang. Siapa tahu masih ada. Ternyata sold out. Jadi sisa yang MG untuk yang ORX. Nggak tahu sih, enaknya gimana? Kita gas aja nggak sih yang ORX? Cuma gue tuh masih belum mau masuk ke lini Master Grade karena masih terlalu dini buat gue untuk masuk Master Grade. Kita akan coba cari ke yang lain ya. Oke, di sini ada juga beberapa paket untuk extensionnya guys. Jadi kayak tambahan-tambahan gitu ya, aksesoris. Ini banyak banget sih. Gue sih sebenarnya cari untuk sayapnya yang untuk model Seed Freedom. Cuma di sini kayaknya belum ada deh. Nanti kita coba untuk hunting, kayaknya harus di luar Gundam Base dulu. Mau nggak mau harus beli yang harga second handnya. Oke, di sini untuk jenis. Ini jenis apa ini? Gundam Build Fighter. Ya, ini Gundam Build Fighter. Di sini ada beberapa jenis sih, ada banyak banget. Dan ini sebenarnya nggak reissue juga, tapi kayaknya ready stock aja.
Tipe Disney Lumina masih ada. Ini sebenarnya baru juga sih, tapi untuk peminatnya dikit banget. Ini termasuk SD Gundam sih, SD CS, SD Cross Silhouette. Ini kayaknya kemarin ada yang tanya untuk yang jenis Hiroto Mobile Suit. Ya, ini untuk seri Real Rise ya, kalau nggak salah. Oke. Ya, untuk jenis Real Rise. Mana ada yang tanya sih? Di sini stoknya lumayan sih, lumayan banyak. Ini apaan nih? Kita coba ke HGO. Oke, ternyata di sini habis dari isu guys untuk jenis Seed Freedom-nya. Dan ini kita dapat untuk yang antagonisnya ya. Ini untuk Black Knight Squad, ini masih satu kawanan dengan Karea. Di sini untuk Road Through, untuk Griffin Arbalest Custom. Ini yang ada apa namanya, seperti jubah pelindung di belakang ini guys. Jadi dia transparan. Ada modelnya kayak ini. Oh, ini juga ada nih untuk CVA. Apa nyebutnya? Bentuknya seperti ini, masih satu kawanan sih. Ya, mereka satu grup kan ya. Dengan fitur yang sama, jadi kita akan dapat seperti jubah transparannya juga di bagian belakangnya guys. Ini keren sih kayaknya. Tapi harganya cukup lumayan ya. Gue nggak tahu sih kenapa jenis antagonis untuk Seed Freedom itu mahal-mahal. Karea, terus Shift A-nya, dan juga tadi satu apa lagi ya? Itu harganya hampir 3.000 yen. Oh, di sini harganya 2.900. Kalau di Indonesia mungkin sekitar 600 ribuan ya. 500-600 ribu. Dan di sini kita dapat untuk yang pemeran utama, untuk Racing Freedom-nya. Ini juga di reissue hari ini. Nggak tahu sih, gue bingung. Taruh deh. Gue tuh lebih nyari ke yang baru sih, tapi yang HG. Tapi tadi tuh cuma ada tersedia untuk yang jenis ORX-nya doang. Kita coba cari ke jenis Master Grade ya. Di sini Master Grade, ya Master Grade-nya udah habis semua, tinggal ini doang. Ini untuk Shenlong. Jenis Shenlong dari Endless Sword. Enggak deh, gua nggak suka. Gue gak suka. Ini untuk RX78 seri limited edition ya. Ini yang Fair 3, jadi lebih tinggi versinya daripada yang Fair 2. Oke, ini kayaknya yang special edition untuk Gundam Base ya. Jadi warnanya tuh lebih cenderung putih dan biru. Putih, jadi nggak ada merahnya guys. Oke, menarik sih, tapi nanti dulu. Kita coba jalan ke deretan ini. Di sini juga masih ada RX93, Sazabi. Ini dari minggu kemarin juga masih ada sih sebenarnya. Kita coba cari yang lain deh. Untuk jenis real grade-nya di sini cuma satu doang guys, kalau nggak salah. Untuk real grade ya. Wah, nggak tahu sih kenapa real grade itu jarang di reissue. Yang 2 bulan kemarin itu terakhir real grade itu untuk jenis ZGMF itu ada, sama untuk yang Strike Freedom itu juga ada di bulan kemarin. Di bulan ini juga belum di reissue. Kalau ini kayaknya setiap saat kayaknya di reissue juga deh untuk Gundam Epion ini. Tapi gue nggak suka modelnya, terlalu ribet. Dan RG itu jangan terlalu banyak aksesoris, karena rentan banget patah dan letoy. Karena partnya juga kecil-kecil banget, tapi skalanya masih 144 alias kecil banget guys. Ini untuk beberapa koleksi doang, pajangan, dan nggak bisa gue pastiin kalau ini ready stock ya, nggak bisa gue pastiin. Ini untuk jenis RX78 juga. Ini untuk yang Vertu-nya kalau nggak salah, tapi untuk yang MG. Ini recommended banget sih buat kalian yang misalkan ingin masuk ke ranah Master Grade. Ini bisa jadi opsi pertama
karena secara struktur ini keren banget untuk yang RX78 atau FR2 nya. Kalau gue lihat dari ini ya, gue lihat dari reviewnya. Dan ini untuk yang versi 1,5. Ada versi 1,5, ada versi 2, jadi macam-macam guys. Ini untuk yang versi lebih awalnya, jadi dia lebih kaku sih sebenarnya dari segi detailnya. Kalau gue saranin kalian ambil yang versi 2, VR2 maksudnya. Itu lebih detail dan artikulasinya lebih keren daripada yang VR 1,5. Ini gue nggak tahu nih, ini kayaknya jauh lebih lama deh, jauh lebih lama ini, jauh lebih lama. Oke, di sini juga ada semacam expansionnya untuk kendaraan ya, lebih ke vehicle di sini guys. Lebih ke vehicle. Ini juga sama, ini untuk yang seri-seri antagonisnya ya. Seri antagonisnya guys. Ini kalau nggak salah untuk yang barrel seperti ini sudah ada yang versi expansion yang bisa dipasang ke Gundam Suite-nya ya. Yang tahun ini juga, di bulan Januari kemarin udah dirilis kalau nggak salah. Gua udah ada sih, cuma belum sempat nge-reviewnya. Oke. Ini untuk Zeong, untuk HG-nya. Ini dari bulan kemarin juga nggak habis-habis ini stoknya. Mungkin nggak ada yang minat ya, karena menurut gue sih bentuknya juga aneh. Tapi baru-baru ini mereka juga ngeluarin untuk yang limited edition-nya. Yang limited edition untuk yang special coat itu special coating. Harganya kalau nggak salah sekitar 13.000 yen atau 1,3 juta. Lumayan sih. Ini untuk yang versi old school gitu. Ini murah sih, ini bisa jadi opsi buat kalian yang baru mau mulai main Gundam. Ini keren banget. Ini untuk pelengkap aja sih sebenarnya ini. Untuk pelengkap aja kalau misalkan kalian ingin koleksi seperti satelit atau pesawat-pesawat induknya gitu, bisa jadi opsi. Oh, ini ada Zaku guys. Ada Zaku, ini udah mau habis Zakunya. Zaku, meskipun ini barang lama ya, menurut gue sih lama, tahun 2020, tapi masih laku di pasaran. Untuk harga dasarnya sekitar 1.760. Tapi menurut gue sih keren sih. Untuk Zakunya ini keren. Keren banget. Ini kalian bisa dapat beberapa fitur yang gue rasa sih dengan harga ini pantas aja sih, pantas. Ini keren sih. Mungkin nanti next kita coba review Zaku ya. Gue belum punya soalnya. Oke, untuk yang di sini ini untuk deretan perfect grade semua. Ini perfect grade sama yang ini kayaknya bukan perfect grade deh, tapi mirip perfect grade karena harganya jauh lebih murah. Di sini golongan SD Gundam. Ini jenis-jenis master grade untuk yang SDW guys. SDW Heroes. Ya misalkan kalian tertarik untuk di review, nanti coba komen di kolom komentar guys. Sebenarnya kemarin sih ada beberapa yang menarik menurut gua untuk jenis SDW ya. Tapi gua belum ini aja, belum mantep aja. Soalnya masih banyak yang harus gua review untuk jenis high grade dan juga jenis MGSD. Kalau untuk MGSD mungkin sih sabar batas ya. Untuk yang Wing Gundam Zero EW dan juga untuk yang Freedom Gundam udah gua review kemarin. Dan untuk jenis-jenis MGSD-nya guys, kita sudah mengumpulkan 2, berarti sisa 1. Sisa ini doang nih. Sabar batas doang. So, untuk yang Freedom Gundam dengan Barbatos ini harganya sama ya, di 4.290 yen. Yang beda tuh cuma dari Gundam ini doang. Apa sih namanya, gue lupa. Ini Wing Gundam Zero EW. Ini doang yang beda. Tapi emang secara bahan dan kualitasnya memang jauh sih menurut gue. Jauh banget. Meskipun keren guys. Dan ini ada beberapa model yang udah dipublish juga. Yang ini untuk yang komersial yang non premium Bandai ya. Nah ini gue menarik sama yang satu ini guys. Ini keren banget tuh. Ini keren banget. Ini kayaknya gue bakal review deh minggu depan kalau nggak salah.
Soalnya kemarin gue udah dapat untuk yang harga tangan pertamanya ya. Kemarin kalau nggak salah di reisu di minggu kemarin. Dan sepertinya gue bakal review untuk minggu depannya. Yang gue pastiin sih bisa menjadi salah satu kandidat Gundam high grade terbaik, mengalahkan Kalrea guys. Gue nggak tahu sih. Tapi secara penampilan keren sih, keren banget. Nih lihat nih. Soalnya ini ada dua tipe ya. Yang pertama untuk yang tipe biasanya, yang kedua itu untuk yang special editionnya, yang untuk Gundam Base Limitednya. Nah ini gua nggak tahu sih untuk yang apa fitur lengkapnya kayak apa, karena ini cuma mobile suite-nya doang. Atau mungkin nanti ada fitur-fitur lain yang mungkin bisa menjadi faktor penentu kemenangan. Ini untuk Gundam Destiny. Destiny ini untuk Seed Freedom juga masih sama, Seed Freedom semua. Oke, mungkin itu sih. Kemungkinan minggu depan kita akan coba untuk review ya. Oke, di sini, nah ini guys, ini ada event nanti di bulan April. Jadi nanti kita bisa membeli salah satu dari 3 jenis ini. Nggak 3 sih, 2 jenis Gunpla Kit ini. Tapi ini ya bukan jenis high grade ataupun master grade ataupun real grade. Tapi ini produksi dari Tamashii Nations. Jadi Gundam kolaborasi dengan Tamashii Nations untuk bikin plastik model kit ini. Gitu. Gue nggak tahu sih apakah ini langsung jadi atau perlu dirakit dulu. Soalnya kalau lihat dari deskripsi pre-ordernya itu hanya menampilkan produk jadinya. Jadi nggak ada deskripsi apakah ini dirakit dulu atau enggak guys. Tapi ini menarik sih menurut gue, keren banget. Jadi secara basic penampilannya masih menggunakan penampilan dari RX-78. Tapi yang membuat baru adalah untuk sayapnya. Ini sayapnya keren banget, keren banget. Untuk harganya juga nggak terlalu mahal sih. Untuk seukuran high grade atau real grade ya, ini di kisaran 3.900 yen. Jadi masih mahal Kalrea teman-teman. Ini udah include pajak soalnya. Gitu. Jadi untuk untuk acaranya nanti di bulan April. Ini gua lihat ini di bulan April. Nanti acaranya di Osaka pas bertepatan dengan adanya Osaka Expo guys. Jadi mereka akan membuka Gundam Pavilion baru sebagai salah satu langkah terbarunya Gundam juga. Ini keren banget sih. Keren banget. Oke. Ini untuk ORX 013-nya. MK2 ya. Gua bingung karena ini mahal banget guys. Untuk sekelas master grade ini mahal banget. Serius. Makanya gua bingung sih. Bingung untuk ambilin atau enggak. Ambil atau enggak. Karena dari penampilannya gua rasa sih nggak terlalu menarik sih kalau menurut gua ya. Karena untuk seharga 8.800 kita hanya dapat mobile suite itu tanpa ada fitur wings dan juga base tambahannya. Jadi kita nggak dapat base, nggak dapat wings. Jadi ya murni dari mobile suite-nya doang. Mungkin pernik-perniknya kayak senjata dan juga beberapa aksesoris pendukung yang menurut gua sih nggak terlalu mencolok ya. Itu nggak dapat di sini. Makanya gue rasa sini untuk sekelas MG mahal banget dan nggak worth it sih kayaknya. Gitu. Gue bingung sih, bingung banget. Ini untuk Ecopla. Jadi ini Gundam dari plastik daur ulangnya guys. Jadi baru-baru ini, nggak baru-baru ini juga sih. Mulai dari tahun 2021 Gundam itu udah mulai melancarkan program semacam daur ulang plastik dari produk Gundamnya gitu. Jadi dari sisa-sisa runners itu nanti digunakan sebagai bahan untuk didaur ulang kembali menjadi Gundam plastik model yang baru. Dan ini untuk bentukannya untuk yang hasil daur ulangnya. Jadi namanya Ecopla gitu. Jadi Eco Plastic Model. Gitu nggak sih? Nggak salah udah diterbitin kan di tahun 2021 guys. Jadi memang startingnya itu dari 2021. Oke, kita lanjut ke sini. Di sini ada Zaku Cannon. Ini terbitan tahun 2023.
Ini masih kalau di Indonesia kalau nggak salah masih mahal banget karena ini limited edition. Biasanya kalau untuk limited edition itu hanya 1 kali produksi dan 2 kali isu di 1 tahun yang sama. Itu makanya harganya termasuk cukup fantastis di Indonesia. Kalau nggak salah harganya 1.600.000 ya. Kalau gue lihat. Ini RX 78 VR3 yang tadi udah. Nah ini yang gue bilang special coating untuk new Xeon-nya. Xeon doang, Xeon doang. Nah ini untuk special coating harganya 13.200. Lumayan. Di sini ini kayaknya tadi udah ya. Gua masih bingung sih mau ambil atau enggak. Tapi nanti kita coba pertimbangkan lagi. Oke. Di sini ada ini kayak paket expansion gitu. Jadi all in one gitu lah modelnya. Ini untuk yang real type color. Keren sih, keren sih. Ini untuk Gundam Astray Rift. Ini di reissue lagi ya. Udah lama nggak ada reissue. Ini tahun 2022 guys. Gua nggak begitu tertarik sih dengan model-model Astray Rift. Nggak menarik aja menurut gua. Hihi. Oke, nggak ada yang menarik. Kita ada SD Gundam guys. Ada SD Gundam. Untuk RX78 clear color. Ini limited edition juga. Harganya 880 yen. Ini menarik sih, menarik sih. Kayaknya bisa untuk jadi bahan ini juga ya. Giveaway juga ini. Menarik, menarik. Nah ini untuk poin yang bisa kita tukar nanti ketika mengumpulkan 1000 yen. Rencana sih gue mau nuker ini. Gue udah ada kalau nggak salah 500 poin. Jadi tinggal 500 poin lagi untuk bisa mendapatkan ini guys. Ini keren banget, gue harus dapat ini. Keren banget, keren banget. Mungkin sih tahun ini kita bisa dapat ya. Insya Allah, mudah-mudahan guys, doain aja. Kalau ini sih mungkin kita bisa dapat ya untuk yang HG-nya. Tapi gue pengen yang MG-nya, yang Master Grade-nya. Ini keren banget. Ini keren banget. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kita kali ini. Jadi hari ini kita nggak dapat barang yang kita cari karena udah out of stock atau udah habis. Jadi kemungkinan kita akan cari di kesempatan berikutnya atau ditunggu untuk jadwal reisunya. Dan kemungkinan sih untuk yang gue beli nanti akan gue review di hari yang terpisah. Ya, jadi kemungkinan sih akan gue jadikan bahan untuk live stream untuk mengumumkan giveaway untuk special 2K follower dan juga 2K untuk subscriber di YouTube. Jadi jangan lupa di like, comment, dan subscribe dan share kepada teman-teman lain agar supaya video ini bisa menjadi manfaat juga untuk teman-teman kalian. Oke, bila topik kuliah dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om dan Bernega Indonesia.